Soal apaan sih? Udah susah, banyak lagi. Grandis, Oh, ada apa Hippo? kamu yang kenapa? Iya nih Hippo. Aku dikasih tugas, tapi soalnya banyak. Udah gitu susah lagi. Emang tugas apa yang lagi diituin? Yang ini nih. Apa sih itu? Coba aku lihat. Awas! Operasi pecahan, mengubah pecahan kamu nggak bisa. Gak bisa. Emang kamu bisa Hippo? Aku jadi duta sampul lain aja. Iya. Bukan. Kamu nggak bisa operasi hitung pecahan. Mengubah pecahan juga nggak bisa. Iya, aku gara-gara suka gambatin Pas kelas roommate online. aku. Pas Iya. kelas online. Kamu nggak memperhatikan. Iya. Lain kali kamu perhatikan ya. Mm-mm. Hippo juga nggak bisa. Dulu aku bisa, tapi semua berubah ketika negara api menyerang. Itu avatar. Iya, itu avatar. Iya. Pak Ahmad mau kasih tahu buat Grandis sama Hippo kalau kulit manggis ini ada ekstraknya. Bukan, nggak bercanda. Ya udah, kalau ini operasi hitung campur bilangan, operasi mengubah bentuk pecahan sih, insya Allah Pak Ahmad bisa untuk ngajarin Hippo sama Grandis. Kamu mau nggak ikut kelas online Pak Ahmad? Oh mau dong. Mau, Hippo juga mau. Mau nggak? Mau. Oh ya udah, kalau kamu mau dan Grandis mau, beberes dulu. Ya udah, aku beberes dulu ya Grandis. Kamu tunggu sini ya. Oke. Ya, aku mau bawa buku yang banyak biar aku lebih pintar seperti itu. Berubah. Sing. Bentuk pecahan. Pada video kali ini Pak Ahmad mau berbagi kepada kalian tentang bentuk pecahan. Untuk pecahan sendiri sebenarnya kita sudah pelajari pada kelas 4 dan kelas 5. Pak Ahmad akan mengulang secara umum. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti selepas teman-teman menonton video Pak Ahmad, maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka kembali buku kelas 4 dan kelas 5. Karena yang Pak Ahmad jelaskan hanya secara umum, bukan secara mendetail. Mengubah bentuk pecahan berarti kita harus tahu dulu bentuk-bentuk pecahan. Pecahan di dalam sekolah dasar itu terbagi menjadi 4. Ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran, ada yang namanya pecahan desimal, ada yang namanya pecahan persen. Nanti teman-teman di sini ada yang namanya per mil. Per mil itu per 1000. Nanti belajarnya di sekolah menengah pertama atau SMP. Kita ulas kembali, view back kembali, ngelihat kembali, review kembali untuk pecahan biasa. Bentuk umum pecahan itu kan A per B. A-nya adalah pembilang dan B-nya itu adalah penyebut. Bila pecahan biasa, bila pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut, maka dikatakan pecahan biasa. Bila pecahannya itu A per B-nya itu A-nya lebih kecil daripada B, maka itu dikatakan pecahan biasa. Contoh 1 per 2, ini dimaksud pecahan biasa. Lagi 3 per 4, ini pecahan biasa. Terus 7 per 8. Ini dimasuk ke dalam pecahan biasa. Yang selanjutnya, pecahan campuran ketika A itu lebih besar daripada B. Ya, ketika A lebih besar daripada B. Contohnya, misalnya 4 per 3. Ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Contohnya lagi 5 per 2. Ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Dan sebagainya. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran dengan syarat. Kita lihat di stage yang pertama. 4 per 3. 4 per 3 it's mean atau sama saja dengan 4
dibagi 3. 4/3 sama saja dengan 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 dapat 1. 1 kali 3 sama dengan 3, dikurangi dapat di sini 1. Setelah selesai, kita mau menyusunnya. Karena dia di sini per 3, maka kita susun juga dia di sini sama dengan per 3. 1 hasilnya taruh di tengah, dan 1 sisanya, dan angka sisanya taruh di atas. Jadi dapat 1/3. Paham? Selanjutnya 5/2. 5/2 sama dengan 5 kita bagi dengan 2. 5 kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2 dapatnya 2. 2 kali 2 dapatnya 4. Kita kurang, jadi dapat 1. 1 bagi 2 nggak bisa. Maka kita tinggal susun. Karena dia per 2, maka kita tetap di sini per 2. 2 di sini, 2 hasilnya taruh di depan, dan angka sisanya taruh di atas. Jadi dapat 21/2. Seperti itu. Paham ya teman-teman cara untuk merubah menjadi pecahan campuran. Desimal. Desimal itu berhubungan dengan koma. Koma. Contoh, misalnya 1/2. Itu kita mau ubah ke dalam bentuk desimal. Sebentar, ini biar tidak distract. 1/2 kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 nggak bisa, taruh di sini 0, jadi 0 dibagi 2, jadi di sini 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, habis. Maka 1/2 sama dengan 0,5. Ya, kita baginya bagi koma. Yang terakhir persentase, dia bentuknya persen. Misalnya ada angka 30%, itu sama aja dengan 30/100. Sekelumit tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa ketika A-nya lebih kecil dari B, itu disebut pecahan biasa. Pecahan campuran ketika A-nya itu lebih besar dari B, A-nya itu lebih besar dari B, maka dia bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Ciri-ciri pecahan campuran, dia di sini di depannya itu ada angkanya. Selanjutnya pecahan desimal itu identik dengan koma. Pak Ahmad menunjukkan setengah atau 1/2 itu didesimalkan menjadi 0,5. Dan yang terakhir persen, 30% sama dengan 30/100, karena persen itu adalah per 100. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pecahan, sekilas pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Desimal identik dengan koma. Nah, sekarang Pak Ahmad punya yang namanya tabel bantu mengubah bentuk pecahan. Ini terdiri dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Ini sudah Pak Ahmad sebar nih angka-angkanya. Sudah Pak Ahmad sebar angka-angkanya. Selanjutnya, cara menggunakan atau cara mengoperasikan tabel pecahan ini adalah kita tinggal mengubah saja angka yang terdapat dalam baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Kita ubah semuanya. Contoh, 3/4. 3/4 kita bisa ubah ke dalam pecahan campuran? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Tadi syarat untuk pecahan campuran adalah A-nya itu, ketika A per B, A-nya itu harus lebih besar daripada B. Sedangkan ini A-nya lebih kecil daripada B. Terus bisa nggak jadi pecahan campuran? Jawabannya tidak. Maka di sini kita kasih tanda X, kasih silang. Selanjutnya, kita ubah ke dalam pecahan desimal. 3/4. Kita berarti, kita akan fokus ke sebelah sini. 3/4, 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. Dapat 0, di sini 30 bagi 4 sama dengan 7, kali 4, 28. Dikurang, jadi pinjam 10 dikurangi 8, 2. Karena sini sudah 0, dapat di sini 20.
20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Habis. Jadi dapat di sini 0,75. Paham ya? Maksud Pak Ahmad paham? Selanjutnya, 3/4 kita ubah ke dalam persentase. Bisa Pak Ahmad? Bisa. Dengan cara, kita akan fokus ke sebelah sini. 3/4 sama dengan 3/4 kita kali dengan 100%. Karena dia persentase. Berarti kita kali 100. Sederhanakan saja. 4 dengan 100. Dapat di sini 25. 25 kita kali 3 dapat 75%. Berarti 3/4 sama saja dengan 75%. Seperti itu cara mengoperasikan tabel bantu mengubah bentuk pecahan. Lagi nomor kolom atau baris yang kedua. 1,25 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Sebelum ini Pak Ahmad hapus biar tidak distrak. 1,25. 1,25. Belakang koma berapa angka? 2. Berarti dia per 10. Per 100. Karena 2 angka belakang koma dia per 100. Kalau 1 angka belakang koma dia per 10. Ya. Kalau misalnya ada 12,5 itu sama saja dengan dia per 10. Karena belakang komanya 1 jadi per 10. Kalau belakangnya 2 dia per 100. Terus kita tulis bulat-bulat di sini 125. Yang ini sama, kita tulis bulat-bulat 125. Jadi 125 per 10 dan 125 per 100. Ini yang tidak kita pakai, ini hanya permisalan. Kita fokus lagi ke sini. 1,25 belakang koma 2 angka, kata Pak Ahmad kalau belakang koma 2 angka jadi per 100, dia di sini per 100. 125 kita tinggal tulis bulat-bulat 125. Habis itu kita sederhanakan. Ini dapat di sini 125 per 100, boleh langsung tulis? Boleh. Di sini 125 per 100. Tapi bisa kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 25. Dapat di sini 4 dan dapat di sini 5. Sama-sama bagi 25 ya. Tadi Pak Ahmad bilang sama-sama bagi 25. Jadi dapat di sini hasilnya sama dengan 5/4. Case pertama atau kasus pertama selesai. Lanjutnya, yang kedua, campuran. 5/4 bisa diubah jadi campuran? Bisa. Kenapa? Karena A-nya lebih besar daripada B, atau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka bisa kita ubah. 5/4 sama dengan 5 dibagi 4. Dapat 1 kali 4, 4 kurangi jadi 1. Karena dia per 4, dia masuk sama dengan per 4. Hasilnya taruh di depan, sisanya taruh di atas. Dapat hasilnya 1/4. Seperti itu. Ubah ke dalam bentuk persen. Ubah ke dalam bentuk persen sama dengan, kita boleh pakai yang mana aja, silakan. Pak Ahmad memakai yang biasa. 5/4 kita kali dengan 100%. Sederhanakan 4 dengan 100. Sama-sama bagi 4, di sini 1, di sini 25. 5 kali 25, ketika kita hitung dapat hasilnya 125%. Dapat di sini 125%. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Cara mengubah bentuk pecahan. Selanjutnya, ini kolom A. Ini kotakan A, B, C, D, E, dan F. Silakan teman-teman tulis di buku tulis kalian. Terus kalian ubah bentuknya menjadi bentuk sesuai dengan instruksinya. Kalau di kotak ini A berarti 1/1/5 kita ubah ke jadi pecahan biasa. Terus 1/1/5 kita ubah ke jadi desimal. Lalu ubah jadi persen. Yang ini 30% diubah ke desimal. Terus bisa nggak ke dalam pecahan campuran? Kalau tidak bisa dia tinggal X. Kalau bisa tinggal ditulis. Terus yang ini bisa nggak diubah menjadi bentuk pecahan biasa.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas pertama tentang pecahan secara singkat. Yang kedua, dengan tabel bantu mengubah bentuk pecahan dan ada pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Dan selanjutnya, Pak Ahmad selain dari 2 baris di tabel ini, ada penugasan juga di Google Classroom, ya. Jadi selepas kalian menonton videonya Pak Ahmad, kalian silakan untuk buka Google Classroom-nya dan lihat tugas apa yang akan Pak Ahmad berikan ke kalian, dengan harapan dan dengan tujuan setelah menyaksikan video ini dan membahas tentang ini, ada penugasannya, itu semakin membuat teman-teman paham seperti itu. Terima kasih teman-teman, pada kesempatan kali ini teman-teman sudah menyaksikan videonya Pak Ahmad. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan demi Indonesia yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu yang diajarin sama Pak Ahmad. Oke. Ya, kamu ngerti sekarang? Oke, aku paham sekarang. Dan akhirnya aku bisa menyelesaikan tugas-tugas aku yang kemarin yang tertunda. Serius? Iya. Sama yang ini juga? Iya. Iya. Alhamdulillah ya, kita udah bisa merubah pecahan dari bentuk biasa, desimal, persen, sama pecahan campuran. Ya. Oke, jadi kamu harus belajar dengan giat ya. Ya. Kamu emang cita-cita kamu mau jadi apa? Aku mau jadi astronot, Ipo. Oh iya, aku juga. Tapi aku mau jadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Amin.